pandangan Bapak terkait dengan putusan MK 135 kemarin. Diekotkan aja itu penyelenggara pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia selalu, sahabat-sahabat Bawasluku sekalian. Hari ini kita berada di ruang podcast Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Suara demokrasi, jaga suara, wujudkan demokrasi. Hadir bersama kita tamu kita yang luar biasa, suatu penghargaan bagi kami Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Bapak Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Zulfikar Arse Sadikin, SIP SMI MSI. Bapak, selamat pagi, selamat datang. Selamat pagi Pak Ren. Pandangan Bapak terkait dengan putusan MK 135 kemarin yang dibacakan tanggal 26 Juni. Karena kalau dilihat dalam tanda petik pada saat putusan ini dibacakan tanggal 26 Juni kemarin, ya cukup menggoncang itu. Cukup menggoncang dunia persilatan para ekosistem demokrasi di Indonesia, baik itu para penyelenggara sendiri, peserta pemilu, dan juga masyarakat sebagai pemilih. Jadi tiga komponen ini ya cukup terguncang dengan keputusan MK, karena secara substansi MK memberikan pemisahan lewat putusan 135 itu antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Kita tahu bahwa dalam pelaksanaan sebuah pemilu ada beberapa persyarat yang harus dipenuhi. Salah satunya itu menyangkut dengan penyelenggara pemilu yang independen, Bapak. Nah, dengan pemisahan dan ada jeda waktu yang cukup jauh seperti ini, kira-kira sejauh ini dari Komisi 2 sendiri sudah menanggapi atau menyikapi isu pemisahan ini kaitan dengan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu sebagai sebuah persyarat daripada demokrasi itu sendiri seperti apa, Bapak? Khususnya Bawaslu. Pak Ren dan teman-teman Bawaslu DIY serta masyarakat DIY, sebenarnya putusan MK 135 itu bagi kita yang ada di Komisi 2 dan ada yang di DPR RI tidak asing ya kalau isi keputusan seperti itu, sebab MK sudah kasih sinyal sebenarnya pada saat putusan 55 2019 bahwa walaupun itu belum diamar tapi di pertimbangan hukum ya, bahwa ke depan itu ada 6 desain yang perlu kita kaji untuk kita makin memperbaiki penyelenggaraan pemilu. Dan pada saat Komisi 2 periode 2019-2024 itu menginisiasi hadirnya perubahan undang-undang pemilu, Undang 7/2017, itu menjadi wacana di kita. Oh, yang sudah diputuskan itu sudah sempat diwacanakan juga. Bahkan ada dorongan kita diminta untuk memilih salah satu lah. Sehingga kita nggak kaget sebenarnya putusan MK itu. Ke depan yang perlu kita respon dari putusan MK, menurut saya apapun, mau kita tidak setuju, mau kita setuju, mau kita apresiasi, mau kita kritik, karena ini sudah menjadi putusan masuk dalam amar seperti putusan MK yang lain. Kalau sudah sifatnya mengikat dan kalau sudah menjadi putusan ya harus kita laksanakan, harus dilaksanakan, harus kita kerjakan ya. Karena kita sendiri pembentuk undang-undang, Presiden dan DPR yang menyatakan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi putusan MK itu final dan mengikat. Nah, Bapak, ini izin Bapak, ini sebuah dilema Bapak ya, karena di satu sisi pasal 20B kalau nggak salah itu DPR diberikan kewenangan sebagai pembuat undang-undang. Di sisi lain ada keputusan di dalam Undang-Undang Dasar juga, ada pasal yang mengatur soal yang tadi Bapak sampaikan, bahwa keputusan MK itu bersifat final dan mengikat. Kalau di Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 final, lalu dijelaskan lagi yang dimaksud final itu apa oleh undang-undang. Ini kan dilema Bapak ya, dilema karena sebenarnya DPR sebagai pemegang. Sebenarnya tidak perlu dilema, sebab kita udah sering melaksanakan putusan MK itu ya. Bahkan tanpa undang-undangnya dirubah,
Undang-Undang 7 2012 itu kan banyak yang sudah diuji. Oke, ya, betul. Tanpa undang-undangnya dirubah, misalnya putusan 90, putusan sebelumnya tahun berapa itu, sebelum undang-undang ini ya, apalagi di putusan 60 di undang-undang pemilihan. Ya, betul. Undang-undang pemilihan itu tidak dirubah juga. Itu berlaku karena emang putusan MK itu ya undang-undang itu sendiri, dia Ya, setingkat setara betul. dengan undang-undang. Ya. Ya, baik Bapak, ini kaitan dengan ini juga. Ini soal bagaimana menyatukan dua undang-undang, Undang-Undang 10 2015 tentang pemilihan sendiri, pemilihan kepala daerah, dan juga Undang-Undang 7. Salah satu substansi dari putusan MK itu mengatakan kita ini tidak lagi mengenal dua rezim Oke, pemilu siap. dan rezim pilkada. Semuanya satu rezim pemilu. Nah, karena sudah satu rezim, maka kesempatan kita untuk menambah lagi di Undang-Undang Pemilu itu norma-norma yang terkait dengan pemilihan, dengan pilkada. Berarti disatukan. Dan itu sejalan dengan dikodifikasi, sejalan dengan Undang-Undang 59 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Kalau pembentuk undang-undang DPR sama Presiden mau melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu, maka metode yang bisa digunakan itu adalah metode kodifikasi. Sehingga kita ke depan itu mewacanakan undang-undang politik lah gitu. Atau kalau dulu dikenal dengan undang-undang paket politik. Sekarang yang perlu didorong adalah bagaimana agar 8 fraksi yang ada di PR itu melalui pimpinan fraksinya, melalui pimpinan partainya segera untuk menindaklanjuti putusan MK ini. Toh kita DPR sendiri sebenarnya dalam Prolegnas 2024-2029 dan ditegaskan dalam Prolegnas 2025 kita akan menginisiasi perubahan undang-undang pemilu. Jadi sebenarnya kalau orang Jawa bilang Pak Ren, ini udah tumbuh ketemu tutup kan, pucuk dicinta ulam tiba. Nah, tinggal ayolah semua perbedaan pandangan, lalu diskursus kita tentang putusan MK, termasuk tentang bagaimana kita melakukan perubahan terhadap penyelenggaraan pemilu itu, ya kita tumpahkan aja ke mekanisme yang ada. Apa mekanisme yang ada? Penyusunan undang-undang. Habis itu kita naikkan nanti kalau sudah disetujui di inisiatif DPR RI pembahasan. Senyampang kita masih punya cukup waktu gitu Pak Ren. Masih cukup ya kalau dilihat dari dan ini putusan MK ini kalau dilaksanakan Pak Ren itu semakin menguatkan penyelenggara pemilu, tidak terkecuali Bawaslu. Bawaslu, KPU, DKPP ya. Kalau kita dalam rentang waktu 5 tahun itu penyelenggaraan pemilu bisa 2 kali, dalam hal ini ada pemilu serentak daerah lalu pemilu serentak nasional, apalagi kalau yang pemilu serentak daerahnya dibuat 2 kabupaten kota dulu, provinsi dulu, wah panjang jadinya. Penyelenggara pemilu itu makin rentang waktu 5 tahun tidak ada waktu free makin mandiri makin nasional. Ya minimal ini juga nanti masuk dalam penguatan kepada penyelenggara pemilu melalui revisi nanti Bapak ya. Itu. Jadi nggak ada lagi nanti pikiran di ad-hockan aja itu penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu nggak ada karena memang sekarang ini kan banyak isu. Dan teman-teman nanti dalam bekerja juga enak karena tahapannya tidak lagi beririsan, ada tahapan untuk melaksanakan pemilu serentak daerah, ada tahapan melaksanakan pemilu serentak nasional. Pemilu juga diuntungkan karena pemilih diberi waktu, kesempatan yang berbeda kapan dia menentukan calon pemimpin dan wakil-wakil mereka untuk daerah mereka, kapan dia menentukan calon dan wakil-wakil mereka untuk tingkat nasional. Partai politik juga diuntungkan, untuk mempersiapkan semua ya Bapak ya. Karena mereka punya banyak waktu untuk menyiapkan kader-kadernya di daerah, kader-kadernya di nasional, dan bisa sepanjang waktu kantor dibuka terus Bawaslu itu di kabupaten kota provinsi beraktivitas. Ya luar biasa Bapak ini dari sisi pembiayaan itu nanti tidak perlu ada lagi NPHD karena ini semua sudah pemilu rezimnya pusat. biarlah
APBN. Karena memang satu kendala juga dalam pelaksanaan pemilihan selama ini Bapak, yaitu dalam hal proses ya, NPHD itu. Jadi proses sebelum menuju ke NPHD, pembahasan terkait hibah segala macam itu sering terjadi tarik ulur antara lembaga penyelenggara baik KPU dan Bawaslu dengan pemerintah daerah masing-masing. Karena memang pemerintah daerah juga memiliki keterbatasan fiskal, tapi karena perintah daripada undang-undang mau nggak mau, tapi dengan setengah hati yang selama ini terjadi sehingga kadang tarik ulur panjang dan itu menguras energi. Bapak satu, saya teringat Bapak, tahun 2021 Bapak sempat menjadi narasumber di acara webinarnya teman-teman adik-adik HMI Jogja. Itu mereka mengupas terkait dengan pemenuhan hak pilih mahasiswa rantau. Jogja ini kan kita kenal sebagai kota pendidikan Bapak, kota pendidikan. Hari ini data yang ada dari 122 perguruan tinggi negeri dan swasta yang di bawah naungan 2 kementerian, ada 7 yang di bawah naungan Kementerian Agama, yang sisanya itu di bawah naungan Kementerian Dikti, Riset Dikti. Itu jumlah mahasiswa rantaunya, mahasiswa rantau yang ada di kota Jogja itu kurang lebih 600-an ribu, data terakhir perduan. Nah, salah satu upaya pemenuhan hak pilih mereka, Bawaslu bersama KPU waktu itu sudah melakukan sosialisasi, dan dari 122 perguruan tinggi Bapak, itu ada 18 perguruan tinggi yang bersedia menyediakan TPS lokasi khusus. Masih bisa ya? Bisa. Nah, namun itu pun tidak mampu mengakomodir, karena dari TPS Loksus itu hanya kurang lebih 30-an ribu mahasiswa yang terdata, dan dari sisi partisipasi mereka juga pada saat hari H, pada saat tanggal 14 Februari itu juga tidak terlalu bagus, karena ada 3 surat suara yang tersedia waktu itu, ada yang untuk PPWP, Presiden, Wakil Presiden, ada yang untuk DPR RI, dan ada juga yang DPD. Nah, ini kira-kira bagaimana pandangan Bapak terkait kota-kota pendidikan seperti Jogja? Ya, karena yang jelas anak-anak ini, adik-adik ini kan tidak mungkin mereka pulang pada saat hari H. Dan pemerintah pun juga, negara juga tidak mungkin memfasilitasi untuk mereka hanya pulang, nyoblos terus balik lagi. Ini suara dari mahasiswa rantau yang ada di Jogja Bapak. Mohon pandangan Bapak kira-kira gimana ke depannya. Memang kita harus pikirkan ya. Ada 2 kali pemilu kita di 2011 dan 2024 ini yang memang basisnya memilih itu dapil ya. Dapil ya, betul. Basisnya itu dapil. Kalau memang mereka keluar dapil, mereka harus, selain sebelumnya sudah terdaftar, mereka harus izin, mereka pindah memilih kalau memang benar-benar mau menggunakan hak pilihnya sebelum coblosan. Habis itu mereka akan tidak dapat surat suara penuh ya. Kalau betul. 2019 dan 2024 itu 5 surat suara, maka kalau mereka pindah dapil melampaui batas-batas dapil itu, baik kabupaten, kota, provinsi, dan pusat, itu mereka akan berkurang ya, suaranya itu berkurang. Nah, dengan adanya pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal, ya kita harap teman-teman itu tetap menggunakan hak pilihnya dimanapun teman-teman berada. Kalau memang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih, ya daftar, ya terdata, ya minimal sudah ada gambaran bagi sahabat Bawaslu, khususnya adik-adik mahasiswa rantau di daerah istimewa Yogyakarta, berkaitan dengan upaya pemenuhan hak pilih pada saat pelaksanaan pemilu ke depan, sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak paling tidak ya 2 ya, karena kan kalau DPD mewakili wilayah ya, DPR RI sebenarnya kan mewakili, memang mereka berasal dari dapil, tapi sebenarnya kan mereka bekerja itu untuk mewakili seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul. Ya, tidak semata-mata walaupun mereka dipilih berasal dari dapil, yang sekarang ada 80 dapil, lalu mereka bekerjanya untuk masyarakat di dapil itu, enggak kan gitu. Dewan Perwakilan Rakyat. Ini konsep-konsep keren ini. Jadi kalau bisa gitu berarti bisa dipilih dari mana aja kan? Iya, mestinya betul, begitu. Ya? Tidak dibatasi oleh dapil untuk DPR RI. Ya. Tapi tetap teman-teman yang memilih itu ya terdaftar. Ya kan, terdata. Habis itu mereka buat surat bahwa mereka mau pindah memilih, ya kan, atau menyatakan diri memilih di sini, ya itu. Wah, ini kalau terwujud keren Bapak.
Iya, minimal betul-betul kita bisa menghadirkan pemilu yang inklusif itu. Kita tidak boleh dengan sengaja menghilangkan hak. Nah itu poin kuncinya. Itu tidak boleh. Baik, sahabat Bawaslu, kita mendoakan kerja-kerja dari Komisi 2 DPR RI dan Bapak Zulfikar juga tetap diberikan kesehatan untuk dapat mengawal jalannya demokrasi di negeri ini lewat Komisi 2 DPR RI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.